Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hoirunisa dari Pendidikan IPS 2017-6A. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran. Nah, video yang akan saya buat ini mengenai materi, media, metode yang akan saya gunakan pada simulasi pembelajaran, serta kompetensi dasar yang digunakan dan indikator pencapaian kompetensi yang digunakan nanti. Materi pokok yang saya gunakan pada simulasi pembelajaran ini yaitu mengenai sumber daya manusia dengan subtema jumlah, sebaran dan komposisi, pertumbuhan, kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keragaman etnik dalam aspek-aspek budaya di negara-negara ASEAN. Di sini, saya akan menerangkan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan pada simulasi pembelajaran. Nah, di sini, kompetensi dasar yang saya gunakan adalah untuk kelas 8 pada poin 3.1 mengenai memahami keruangan dan interaksi antar ruang di negara Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan juga manusia, seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan juga politik, serta pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan, yang pertama, mendeskripsikan makna sumber daya manusia, yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan pertumbuhan sumber daya manusia di negara ASEAN, yang ketiga, menganalisis kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan di negara ASEAN, dan yang terakhir, mendeskripsikan keragaman etnik dalam aspek-aspek budaya di negara ASEAN. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada simulasi pembelajaran ini, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan cooperative learning, yang kedua, menggunakan model pembelajaran talking stick, dan yang ketiga, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga ceramah. Pada video ini, untuk simulasi pembelajaran, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu talking stick. Talking stick itu adalah media pembelajaran yang penggunaannya menggunakan tongkat, yang dimana tongkat itu akan saya gunakan sebagai alat atau media yang digunakan sebagai salah satu bentuk kreativitas guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran melalui games. Dalam simulasi pembelajaran ini, guru melakukan kegiatan melalui 3 langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk mengawali pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa. Setelah melakukan doa, kemudian guru mempersilahkan seluruh siswa untuk melakukan pengecekan kebersihan, agar ketika pembelajaran dimulai, kelas sudah dalam keadaan bersih dan kegiatan pembelajaran pun nyaman untuk dimulai. Setelah itu, guru dapat memberikan video atau gambar yang dapat memotivasi siswa dalam memulai pembelajaran. Setelah menonton video, guru mempersilahkan siswa untuk memberikan pendapat atau kesimpulan mengenai video atau gambar yang sudah ditampilkan.
Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu guru memberikan siswa materi yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah dipilih. Nah, setelah itu, guru memberikan materi kepada siswa dan guru memberikan media pembelajaran berupa games yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Langkah terakhir yaitu langkah ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan terakhir ini, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya jika dirasa masih ada materi yang belum dipahami oleh siswa. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa jika ada yang ingin memberikan pendapat atau kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru memberikan refleksi berupa materi pembelajaran, kesimpulan materi pembelajaran, dan juga motivasi untuk siswa agar lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran. Langkah pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh guru berkaitan dengan beberapa aspek. Yang pertama ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini, guru dapat menilai keterampilan siswa melalui pertanyaan dan juga pendapat yang siswa kemukakan pada pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Pada penilaian ini, guru dapat menilai siswa berdasarkan pertanyaan yang diberikan ketika siswa bermain games, di mana siswa harus menjawab pertanyaan berdasarkan materi yang dijelaskan guru pada kegiatan inti. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa dilakukan guru ketika pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana sikap yang dinilai dilihat dari beberapa aspek, seperti tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, dan lain sebagainya. Pada model pembelajaran yang dirancang oleh guru telah mempersiapkan pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa agar bisa dijadikan evaluasi. Penilaian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran dari hasil tingkat tercapainya siswa dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jumlah pertumbuhan penduduk negara-negara ASEAN. Bisa kita lihat pada tabel mengenai indeks pertumbuhan penduduk. Sudah diketahui bahwa dalam anggota negara-negara ASEAN ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 264,16 juta jiwa penduduk. Sangat banyak ya. Nah, di posisi kedua ada negara Filipina dengan jumlah pertumbuhan penduduk yakni 106,6 juta jiwa penduduk. Di posisi ketiga, ada negara Vietnam dengan jumlah penduduk yakni mencapai 94,58 juta jiwa penduduk. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di anggota ASEAN ini. Kita juga harus mengetahui bahwa ada anggota negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu berada di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini memiliki jumlah penduduk sedikit dengan jumlah penduduk yang mencapai 43.000 jiwa saja.
pendidikan yang terdapat pada masing-masing negara ASEAN ini menjadi tantangan tersendiri untuk membawa kualitas pendidikan ASEAN ke level dunia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesehatan yang ada di negara-negara ASEAN. Ada dua hal yang menjadi dasar tingkat kesehatan ini penting bagi orang-orang. Nah, yang pertama, jika tingkat kesehatan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan semakin rendah, maka semakin rendah juga kualitas penduduknya. Yang kedua, jika angka kematian ibu dan anak semakin rendah, maka semakin tinggi kualitas penduduknya. Nah, bisa kita lihat dari indeks kesehatan yang ada pada tabel berikut bahwa Singapura menduduki posisi kesehatan pertama dengan nilai 85 dan Indonesia menduduki posisi keempat dengan nilai 60. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesejahteraan negara-negara ASEAN. Angka pendapatan per kapita adalah ukuran paling sederhana untuk merepresentasikan kesejahteraan suatu negara. Pendapatan per kapita itu dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli ini digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di seluruh dunia dalam periode waktu tertentu. Kemudian, bisa dilihat dari indeks kesejahteraan di negara-negara ASEAN terlihat bahwa Singapura menduduki posisi pertama, yang kedua ada Brunei Darussalam, yang ketiga ada Malaysia, yang keempat ada Thailand, dan yang kelima ada Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keragaman etnik dalam aspek budaya. Keragaman etnik ini adalah salah satu hasil dari sumber daya manusia, yaitu kebudayaan. Tentunya, masing-masing dari negara ASEAN ini memiliki kebudayaannya tersendiri, dan tentunya sangat menarik untuk dikunjungi dan dilihat oleh para wisatawan asing. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia juga memiliki berbagai macam kebudayaan yang dapat menarik minat dan perhatian bagi wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Dalam satu kelas ada 20 orang siswa, yang dimana saya akan membagikan 20 orang siswa itu ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok besar A dan kelompok besar B. Dalam kelompok besar ini, saya akan membagikan lagi ke dalam dua kelompok kecil. Kelompok kecil A, kelompok kecil B. Nah, jadi ada 4 kelompok kecil dalam 2 kelompok besar. Nah, dalam permainan ini, saya akan membagikan permainan ke dalam 2 sesi permainan, yang dimana kelompok A kecil yang bermain dan kelompok B kecil yang berjaga. Nah, kelompok A yang lainnya mensupport dan menyemangati kelompok A kecil yang sedang bermain, karena kelompok A pada sesi kedua akan berjaga melawan kelompok B yang akan bermain, dan kelompok B juga yang tidak bermain akan menjadi pemain di sesi kedua. Kelompok B yang bermain pada sesi pertama menjadi penjaga dengan membuat lingkaran yang masing-masing orang itu memegang tongkat untuk berjaga supaya kelompok A yang sedang bermain tidak bisa keluar dari sebuah lingkaran tersebut. Nah, kelompok A yang bermain berada di dalam lingkaran yang masing-masing memiliki satu buah pertanyaan untuk dicocokkan dengan jawaban yang ada pada kotak yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan 2 kotak besar yang berisikan bendera-bendera negara ASEAN yang tertempel pada tongkat, dan itu berisi jawaban yang harus dicocokkan oleh tim A yang sedang bermain. Saya memberikan waktu 5 menit untuk tim yang sedang bermain agar bisa lolos dan bisa mencocokkan jawaban dan pertanyaan yang sudah mereka pegang sebelumnya. Jika tim yang sedang bermain lolos dan dapat mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang sudah ada dalam kotak tersebut, maka satu orang itu akan mendapatkan poin 20. Dan jika seseorang lolos tetapi tidak dapat mencocokkan pertanyaan dengan jawaban, maka orang tersebut akan mendapatkan poin 10. Kelompok yang mendapatkan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah yang dapat dibagikan ke anggota kelompoknya masing-masing. Setelah mendapatkan poin yang terbanyak, maka diumumkanlah pemenang, dan setelah itu games berakhir. Cukup sekian video yang saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.